Teman-teman, di sini saya akan berbagi kisah ya. Ada pengalaman pahit, ada orang yang gali lubang tutup lubang, awalnya 500.000 jadi 5 juta. Kenapa bisa seperti itu? Simak video ini sampai habis. Oke teman-teman, gali lubang tutup lubang adalah istilah yang mencerminkan pola perilaku yang tidak berkelanjutan di sektor pinjaman online. Nah, istilah ini merujuk kepada kebiasaan menggunakan pinjaman dari satu pinjol untuk membayar pinjaman online yang lainnya, yang mengakibatkan terjerat dalam siklus utang yang sulit untuk dikeluarkan. Nah, dalam situasi ini, seseorang itu seringkali terjebak dalam lingkaran utang yang semakin dalam dan seiring waktu berjalannya. Nah, pertama-tama, fenomena gali lubang tutup lubang terjadi ketika seorang tidak mampu membayar pinjaman awal tepat waktu. Nah, mereka kemudian terpaksa mengambil pinjaman lain untuk membayar pinjaman sebelumnya yang masih belum terlunasi. Nah, pola ini dapat mengarah pada akumulasi utang yang terus bertambah, menciptakan beban finansial yang semakin berat. Nah, salah satu penyebab utama dari gali lubang tutup lubang adalah kemudahan akses ke pinjaman online. Nah, pinjaman online sering menawarkan layanan yang cepat dan mudah tanpa persyaratan keuangan yang ketat. Namun, meskipun memberikan kenyamanan, kemudahan ini juga dapat memperburuk masalah finansial seseorang jika penggunanya tidak mampu mengelola utang mereka dengan baik. Faktor-faktor lain juga memperkuat fenomena ini adalah suku bunga dan biaya layanan yang tinggi yang dikenakan oleh para pinjol-pinjol ini. Nah, jadi ketika seorang gagal membayar di pinjaman tepat waktu, mereka itu akan terus menumpuk bunga dan biaya tambahan, dan ini semakin memperburuk keadaan keuangan mereka. Nah, di sini ada sebuah kisah nyata dari seorang pengguna aplikasi pinjaman online yang berbagi pengalaman tentang menjadi korban gali lubang tutup lubang. Dan saya mencoba menyoroti beberapa kerugian dalam pola ini. Yang saya baca dalam postingan awalnya, saya tidak bisa menyebutkan akunnya atau namanya karena ini privasi ya. Nah, awalnya dia meminjam 500.000 untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun karena tidak mampu membayar tepat waktu, total utangnya melonjak hingga 5 juta. Nah, pengalaman ini mungkin banyak banget nih untuk teman-teman, dan ini adalah salah satunya. Nah, jadi gini teman-teman, dari pengalaman pahit ini, saya coba kasih 5 tips dalam menghadapi hutang pinjol yang menumpuk dan dapat menjadi solusi bagi kalian yang sedang terjerat dalam situasi serupa nih. Yang pertama ya teman-teman ya, evaluasi utang kalian. Langkah pertama ini adalah meninjau secara menyeluruh seluruh utang kalian yang miliki, identifikasi jumlah utang, tingkat bunganya, dan jangka waktu pembayarannya. Terus yang kedua, prioritaskan utang dengan bunga tinggi. Fokuskan upaya pembayaran pada utang yang memiliki tingkat bunga tertinggi terlebih dahulu. Nah, dengan membayar utang dengan bunga yang tinggi di lebih awal, nah kalian tuh dapat mengurangi jumlah bunga yang harus kalian bayar secara keseluruhan. Terus yang ketiga, tipsnya adalah buat anggaran dan rencana pembayaran. Buat anggaran yang rinci untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran kalian. Dan juga tentukan berapa banyak yang dapat kalian alokasikan untuk pembayaran utang setiap bulan. Dan patuhi rencana tersebut. Terus yang keempat, hentikan penggunaan pinjaman baru. Jangan gali lubang tutup lubang. Hindari mengambil pinjaman baru atau menggunakan pinjaman lain untuk membayar utang yang ada. Dan ini hanya akan memperpanjang siklus utang dan memperburuk masalah keuangan kalian. Terus yang kelima, yang terakhir adalah cari cara untuk meningkatkan pendapatan kalian. Pertimbangkan untuk mencari cara untuk meningkatkan pendapatan kalian. Dan ini bisa melalui menambah jam kerja, mencari pekerjaan sampingan, atau menjual barang yang tidak terpakai. Nah, pendapatan tambahan ini dapat membantu kalian untuk membayar utang lebih cepat dan mengurangi beban finansial kalian. Nah, jadi dengan menerapkan tips-tips ini, saya berharap kalian bisa mengambil langkah-langkah yang bijak dalam mengelola keuangan kalian. Yang paling terpenting adalah ingat untuk menghindari jebakan gali lubang tutup lubang. Dan saran saya, jangan pernah bayar hutang dengan hutang. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Singkat saja, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.